Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat keluarga. Jadi hari ini, sesuai janji gue, kita akan mereview dan juga test drive sebuah tubular yang ada di samping gue yang kemarin kita lihat di Java Fabrication. Gimana rasanya? Kalian ikutin terus video ini. Jadi teman-teman, yang gue tertarik dengan mobil tubular ini sebenarnya bukan karena ekstrimnya, tapi karena konsepnya. Jadi waktu kemarin pas ketemu di Pagedangan pertama kali, waktu gue ngeliat ini, gue langsung bilang, wah mobil Ultra 4. Dan ternyata Om Yudi yang ngebangunnya ini kaget ya, karena ada orang yang notice gitu dengan konsepnya. Jadi Ultra 4 ini sebenarnya masih cukup awam kalau menurut gue di Indonesia. Kalau misalnya kita tahu di Amerika sana termasuk salah satu yang off-road-nya itu sangat beragam dari jenisnya ya. Kita nggak cuma ngomongin maksudnya jenis mobilnya aja, tapi juga jenis kejuaraan atau boleh dibilang cabang off-road-nya itu sangat beragam. Nah, jadi Ultra 4 itu sebenarnya adalah sebuah sanction. Dia adalah boleh dibilang sekarang menjadi satu konsep, satu aliran baru untuk off-road yang ada di Amerika Serikat. Di mana untuk jenis off-road-nya itu juga termasuk baru, yaitu rock racing. Jadi rock racing itu adalah kombinasi antara off-road racing, kebut-kebutan di desert ya kalau di Amerika, dengan rock rolling. Jadi di satu kejuaraan, selain dia ngebut di bagian desertnya, nanti dia ada bagiannya yang harus melakukan crawling ya, di bebatuan. Jadi kombinasi antara mobil untuk manjat batu dengan ngebut di gurun pasir. Kurang lebih seperti itu. Dan rock racing ini salah satu regulator atau federasinya yang sekarang sangat terkenal di Amerika adalah Ultra 4 Racing. Di mana salah satu eventnya dari Ultra 4 ini yang paling dikenal adalah King of the Hammers. Jadi kurang lebih teman-teman, pas gua ngeliat ini, akhirnya gua kenalan kemarin sama Om Yudi. Akhirnya gua tahu emang ternyata ini mobil awalnya itu dikirimkan langsung dari Amerika. Jadi mobil ini waktu dikirim dari Amerika itu bentuknya masih tubular, cuma rangka ya. Kalau bahasa lebih proper atau lebih ilmiahnya itu dia space frame untuk konstruksinya. Nah sementara teman-teman, waktu gua ngelihat ada tulisan Ultra Expedition, gua langsung ngeh nih. Kenapa? Karena ternyata mobil ini begitu rangkanya udah sampai ke Indonesia, sama Java Fab itu dibangunnya nggak 100% konsepnya Ultra 4 Racing, tapi ada konsep ekspedisinya juga. Atau kayak misalnya elemen-elemen yang kayaknya itu lebih adanya di mobil off-road ekspedisi ketimbang di off-road rock racing, teman-teman. Jadi beberapa hal itu yang boleh dibilang menjadi elemen ekspedisi, kayak misalnya pakai winch yang modelnya model winch diri ya, dengan double motor. Terus habis itu untuk bannya penggunaannya ban ekstrim, karena kalau ngomongin rock racing ya, mobil-mobil Ultra 4 tuh bannya cuma pakai MT aja, nggak sampai pakai ban ekstrim kayak gini. Terus tambahan lagi kayak misalnya ada roof rack di bagian atasnya dan beberapa perintilan lainnya. Jadi keren ya, kombinasi antara mobil Ultra 4 atau rock racing dengan mobil ekspedisi. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin prosesnya, waktu si tubularnya ini, waktu rangkanya itu datang ke Indonesia, itu sama Om Yudi ada bagian yang sedikit dirubah. Jadi waktu pertama datang, di bagian pilar C-nya dia modelnya langsung turun ke bawah gini teman-teman, diagonal ya. Tapi sama Om Yudi dibikin memanjang dulu ke belakang, baru akhirnya turun. Supaya dia lebih muat untuk kita naruh-naruh barang ya, di bagian belakang sini. Kalau untuk frame-nya sendiri atau rangkai sendiri, di Amerikanya ini yang bikin adalah Good Build. Kemudian setelah masuk, Om Yudi menggunakan bahan yang sama untuk si pipanya atau cubingnya, yaitu menggunakan kromoli di bagian pilar-pilar utamanya. Sementara untuk bagian yang lainnya atau bagian mendukungnya itu menggunakan
pipa dom, teman-teman. Geser ke bagian depan, teman-teman. Jadi pertama yang gue mau bahas dulu untuk winch. Jadi kayak gue bilang tadi, winch-nya lebih kayak winch yang spesifikasinya lebih cocok untuk off-road ekspedisi. Kayak misalnya kita mau ikut event-event kayak misalnya IOX atau JOX, pakai winch sendiri dengan double motor. Dan di sini winch-nya pakai Tibus TW 1500 dengan menggunakan bow motor 6,8 HP. Saat ini belum ada untuk sling winch-nya, masih belum dipasang. Tapi ya segera habis ini ya mau dipasang, begitu udah emang siap untuk dipakai off-road. Kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin grillnya, yang gue suka sebenarnya karena dia menggunakan grill Jeep yang dibikin lebih ramping, lebih sempit gitu, nggak terlalu lebar. Jadi di bagian tengahnya kisi-kisinya, kalau kita tahu Jeep itu ada 7, ini hanya 3 buah teman-teman. Cuma sayangnya yang gue kurang suka sebenarnya bagian untuk headlampnya, karena dengan desain seperti ini menurut gue malah terlihat lebih robotik ya, agak sedikit nggak nyambung dengan sisaan yang lain yang terlihat lebih klasik, kurang lebih seperti itu. Kemudian di atasnya sini teman-teman, ini adalah tempat untuk kita naruh spotlight atau lampu sorot. Lampu sorotnya di sini keluaran dari Steady, dia dipakein frame gini teman-teman, jadi untuk pelindung juga. Tapi yang gue seneng, dia ternyata untuk rangkanya ini motorized. Jadi ini bisa digerakkan kalau mau kita agak sedikit tidurin gitu bisa, atau untuk kita nyetel lampunya itu angle-nya jadi bisa motorized. Dan motorized-nya ternyata Om Yudi bikinnya itu dari motorized yang dipakai untuk kasur di rumah sakit. Murah aja belinya online, 100 ribuan katanya, tapi hasilnya bisa bikin sesuatu yang menurut gua cukup menarik ya dan inovatif. Kemudian berikutnya di sebelah gua ini ada spionnya. Spionnya juga ala-ala Ultra 4. Biasanya spionnya nggak terlalu besar, tapi dilindungin sama ada pipa-pipa seperti ini lagi. Karena biasanya mereka kayak main rock rolling gitu, sering yang namanya di samping sini bukan lagi pohon ya, tapi batu gebak gitu. Jadi dia dipakein pelindung ini supaya kaca spionnya tetap aman. Begitu udah kena batu, udah habis rebahan, tinggal tarik lagi aja. Udah deh, beres lagi seperti semula. Kemudian kalau untuk pintunya teman-teman, dia itu aslinya nggak bisa dibuka ya. Tapi ini dibikin udah bisa kebuka. Nah, karena kalau emang mobil-mobil Ultra 4 itu banyak juga yang modelnya kita lompat ke dalam ya. Kita lompat ke dalam, jadi ya itu dia. Kalau misalnya kita badannya agak gede, sementara ruangan buat masuk kayak kecil, itu jadi satu PR tersendiri. Tapi ini enak udah dirubah, bisa dibuka, dan untuk bahannya di bodinya ini pakai aluminium teman-teman. Tapi ngomongin untuk bahan di bodi, sebenarnya yang gue suka salah satunya adalah aksen di bagian belakang sini. Jadi menurut gue aksen di bagian sini, si plat sampingnya ini bikin mobil lebih berkarakter ya. Selain pastinya untuk branding juga, tapi yang gue suka justru bagian ini yang lebih berkarakter. Kayak kalau bagian ini dibuka agak sedikit plain, walaupun overall mobilnya tetap sangar teman-teman. Kemudian satu lagi di bagian atas ini pakai roof rack. Roof racknya ini juga sama, custom juga, bikinan sendiri di Java Fabrication. Dan kayak yang gue bilang tadi, ini elemen yang bikin mobil Ultra 4 Racing ini semi-semi ke arah ekspedisi. Sekarang kita akan bahas untuk mesin teman-teman. Jadi buat mesin sesuai dengan konsep mobilnya yang Ultra 4 Racing, mobil rock racing dari Amerika, jadi kayaknya nggak sah ya kalau nggak pakai mesin yang juga biasa digunakan di mobil-mobil Ultra 4. Jadi di mobil ini dia menggunakan mesin Chevy LS3 dengan cc kurang lebih 6.200 cc. Mesin ini persis dengan mesin yang gua pakai di Super Wolf teman-teman, tapi ini adalah versi yang belum di stroker, alias jadi cc-nya tetap mempertahankan standarnya yaitu 6,2 liter. Ngomong-ngomong, mesin ini sebenarnya mobil bawaannya lumayan terkenal, yaitu Chevrolet Camaro SS, atau yang mungkin orang-orang pada taunya mobil yang dijadiin Bumblebee ya di film Transformers. Dan kalau kita ngomongin mesin V8 atau mesin-mesin di Amerika, yang gue seneng di sana itu ada yang namanya crate engine, ada yang istilahnya turnkey. Jadi itu adalah paketan mesin yang dijual oleh mereka, yang intinya sampai sini kita tinggal
turnkey aja ya, atau tinggal kontak mesin aja udah nyala. Jadi mereka ngasih mesin, kabel-kabel semuanya lengkap dengan perintilan yang ada di mesin. Jadi kita udah nggak perlu terlalu repot lagi. Tinggal kita masukin ke mobil yang menjadi tempat tujuannya. Jadi kalau yang mesin ini keluaran langsung dari Chevrolet.com. Jadi kayak Chevy pun mereka juga menjual mesin crate engine ini yang mana kita ya tinggal pilih aja. Mau LS3, mau LS1, atau LS yang lain, atau mesin-mesin yang lainnya. Kita tinggal nyesuaiin aja dengan budget dan emang kebutuhannya kita. Sementara kalau untuk ngomongin tenaganya sekitaran 420 HP dan torsinya sekitar 570 Nm. Jadi di mobil ini boleh dibilang untuk engine-nya tetap stok. Yang gue lihat untuk perubahan atau upgrade-nya itu sebenarnya ada pada water pump-nya. Jadi water pump-nya udah pindah ke belakang, jadi udah nggak pakai water pump bawaannya. Sementara karena di depannya udah nggak ada water pump, dia untuk jalur pulinya, untuk beltnya itu dimodifikasi, jadi lebih pendek. Dan pakai apa beltnya? Ternyata pakai punyanya Avanza Veloz, teman-teman. Jadi mobil yang sangar ini, mobil Amerika ini, tetap masih ada parts Avanzanya di sini. Karena ternyata kata Om Yudi yang cocok ternyata itu. Jadi dicari yang nggak cuma cocok, tapi gampang dicarinya. Kalau ada kenapa-kenapa, belinya nggak susah. Nggak harus pesen dan nunggu datang dari Amerika dulu. Selain itu yang gue ngeliat, untuk akinya di sini pakai Odyssey battery. Terus buat cooler tambahan juga ada di bagian depan mesinnya. Untuk pendinginan seperti Matic ataupun untuk power steeringnya, teman-teman. Beres mesin, sekarang saatnya yang kalian tunggu-tunggu. Kita akan ngolong untuk nge-review bagian kaki-kaki sekaligus juga untuk bagian interior. Kita start dulu dari bagian kaki-kaki, teman-teman. Jadi buat kaki-kakinya, ini juga nggak kalah ya, atau bahkan boleh dibilang sama persis kayak spek mobil-mobil rock racing. Jadi untuk depan, ini pakai gardan keluaran Kari Enterprise. Tipenya adalah Dana 60 atau disebutnya yang seperti ini rock jock, yang model seperti ini, yang ekstrim rock jocknya ya. Jadi kalau yang rock jock ini teman-teman, kalau kita lihat bagian bonggolnya ini rasanya kayak ngedongak gitu ya ke atas ya. Biasanya kan bonggol itu kan rata gini mukanya, tapi kalau ini agak ngedongak ke atas tuh. Gimana caranya atau kenapa, bukan gimana. Jadi kalau kita misalnya ngelihat bagian bawahnya, ini ada semacam kayak slider. Jadi emang ini berfungsi sebenarnya untuk slider atau untuk istilahnya kita ngelewatin batu. Jadi kalau mukanya si bonggol ini dia tetap tegak berdiri, begitu kena batu dek langsung akan nahan. Tapi dengan posisi ditekuk seperti ini, terus bagian bawah ditambahin buat ngerelnya ini, batu yang lewat sini dia otomatis akan lewat bawah karena si gardannya akan ngelahap naik ke batu tersebut. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Terus ini udah menggunakan RCV untuk as rodanya, dan ini jumlahnya 40 spline. Jauh lebih banyak geriginya dibandingkan kebanyakan gardan heavy duty untuk off-road lainnya. Terus sementara di dalamnya ini untuk final gearnya dia 1:5,38, jadi sangat low. Kemudian untuk lockernya pakai Auburn gear elektrik, aktivasinya baik yang di depan maupun yang di belakang. Nah terus teman-teman, ini depan gua ini ada hydraulic steering dari PSC. Jadi kalau misalnya kita udah ngomongin mobil-mobil yang dipakai rock rolling, atau sebenarnya banyak mobil kompetisi adventure di Indonesia yang udah pakai setir yang hidrolik ini ya. Dia gunanya supaya si bebannya ya dalam kita memutar setir di dalam itu jauh lebih ringan. Makanya kalau di Amerika dengan ban-ban yang ukuran besar, kita ngelahap batu di antara batu gitu, kita mesti ngebelokin ban, itu terasa cukup ringan atau sangat ringan ya, karena menggunakan sistemnya hidrolis. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan yang gue suka di sini buat si steering linknya ya, atau terotnya, terus knuckle-nya, si hubnya gede banget teman-teman, asli ini gede banget. Gue jarang-jarang ngelihat yang heavy duty kayak gini ya, untuk di mobil di Indonesia gitu teman-teman. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Gue mau geser ke samping untuk ngelihat suspensi. Jadi suspensi pakai Fox Racing Shock, ini yang bypassnya, ini yang coilovernya.
Ukurannya ini bodinya yang 2,5 inch dengan travelnya itu 14 inch. Wah, ini panjang banget teman-teman travelnya. Kemudian dia masih ditambah ada hydraulic bump stop, keluaran dari Fox juga, dan untuk sway barnya pakai anti rock. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Geser lagi, ini bagian untuk suspension systemnya dia pakai 4-link, jadi 2 link arm bawah, 2 link arm atas. Semuanya ini pakai pipa dural ya, T6. Jadi dia kuat, ringan, tapi ya boleh dibilang dia tuh elastis ya teman-teman, cukup elastis karakternya kayak gitu. Kemudian sebelum kita bahas yang bagian belakang, gua pengen ngebahas dulu untuk ban dan velg. Jadi untuk bannya ini pakai Super Swamper tipenya yang Aerox. Ini dia sebenarnya bannya ini karakternya masuknya adalah ban ekstrim ya, bukan MT. Walaupun kebanyakan ban ekstrim itu dia kalau di Indonesia kategorinya lebih buat lumpur, tapi kalau ini lebih untuk batu. Sementara ukurannya adalah 39,5 x 13,5 ya, atau untuk lebarnya dia 13,5 R17. Jadi velgnya pakai ring 17 keluaran dari Trail Ready. Sementara untuk remnya depan belakang itu menggunakan Wilwood teman-teman, baik si kalipernya maupun untuk si rotornya atau disknya. Dan kalau kita ngebahas suspensi belakang, yang gue suka dia sistemnya itu berdiri shocknya di sebuah arm. Jadi kalau arm yang seperti ini atau arm yang sekaligus juga untuk tempat naruh shock breaker, ini disebutnya trailing arm. Walaupun dia tetap sama-sama 4-link sistemnya, tapi jenis armnya adalah trailing arm. Ini dari Chromoly, sementara kalau yang bagian atasnya itu dia, ini T6 teman-teman. Sementara buat yang bagian belakangnya juga sama, pakai Fox Racing Shock juga. Ini coilover, ini yang bypassnya. Kemudian di sini ada tangki untuk bahan bakarnya. Ini yang tadi belum gue jelasin, menggunakan Jazz dengan kapasitas 120 liter. Sementara kalau suspensi belakangnya, ini dia pakai Gardan Kuri juga teman-teman. Rock jog tapi yang 70. Sama-sama modelnya jadi yang ekstrimnya juga, dan emang peruntukannya itu lebih buat rock rolling ya kalau di Amerika sana. Nih, jadi belakangnya juga ada slidernya juga nih teman-teman. Nah, buat ngegeser batu ya, buat nge-slide di atas batu. Terus yang paling belum gua jelasin juga, ini ada tambahan buat winch belakang, pakai Warren 9,5 XP. Jadi winch belakang ini sebenarnya kalau di mobil-mobil rock racing ya, mobil-mobil eventnya Ultra 4, dia itu nggak, dia boleh dibilang nggak ada pakai winch belakang. Tapi ini ada winch belakang karena itu dia. Salah satu karakter mobil ini adalah off-road ekspedisi juga ya style ya. Makanya winch belakang ada sebagai salah satu ciri-ciri mobil ekspedisi, ada winch belakang. Sekarang saatnya kita lihat ke bagian dalam. Bismillah, assalamualaikum. Oke, gue naik dulu. Lumayan tinggi teman-teman. Oke, kita dari dalam sekarang. Dan pertama gue mau komenin dulu buat duduk ya. Jujur enak banget sih, benar-benar enak banget, pas banget. Paling tinggal setirnya dinaikin dikit. Nah, ini bisa di tilt, jadi tinggal gua geser aja ininya, angkat sesuai kebutuhan, gua kencengin lagi. Ya, emang kalau naik mobil Amerika buat kita yang badannya tinggi gini, enaknya kayak terasa langsung pas ya, kayak nggak perlu ada yang disesuaikan lagi gitu, teman-teman. Ya, jadi ini buat interiornya semuanya itu dicat orange, panelnya aluminium semua, dan layoutnya juga di custom. Kayak bagian sini untuk segala macam kebutuhan lampu, terus ini untuk cut off winch depan dan belakang. Ngoperasi ini dari sini, tarik ulurnya. Ini adalah untuk lampu sen, turning signal. Ternyata pakai model kayak gini sennya. Terus ini untuk air compressor. Ini untuk catch lamp ya, katanya ini lampu yang di bagian atas ini nih, kurang lebih gitu. Geser lagi, kemudian di sini ada dash logger keluaran dari AIM. Terus di kanannya untuk ngaktifin locker, terus tambahan untuk ngaktifin lainnya lagi. Terus ini untuk starternya, plus juga untuk wiper. Tenang, masih ada wiper mobilnya. Dan
Kalau gue lihat di bagian atas ini untuk radio komunikasi, terus masih ada lampu ininya ya, lampu kabinnya nih yang model kayak mobil normal gitu. Tapi kayaknya kalau spion ya ini udah nggak pengaruh teman-teman. Kemudian teman-teman kalau untuk joknya ini pakai PRP. Ini juga sebenarnya kalau kita pakai brand PRP ya, baik jok ataupun seatbeltnya, ini makin lebih kerasa Amerika lagi ketimbang misalnya kita pakai jok-jok Sparco, ambil contoh, atau OMP atau Recaro. Tapi kalau kita pakai ini justru lebih kental atau kuat konsep mobil off-road racing Amerikanya. Ini modelnya yang 5 titik. Nah, dan ini modelnya dibilangnya seperti ini tuh latch and link. Gue sempat ngejelasin berapa kali. Jadi kalau model yang kunciannya seperti ini sebenarnya lebih cocok untuk off-road. Kenapa? Karena kalau misalnya model yang kayak putaran kompor teman-teman di bagian sini, dia itu kalau kita pakai off-road, apalagi yang jendelanya kebuka gini, kalau dia udah kena lumpur itu suka nyangkut, nggak mau kebuka. Itu dia kenapa kalau off-road yang udah lumpurnya bisa masuk ke dalam, paling bagus pakai model yang latch and link gini. Karena dia dengan kondisi mau ketutup lumpur atau pasir, dibuka pasti dia akan langsung ngerilis. Kemudian teman-teman, yang menurut gua menarik juga adalah untuk gearboxnya. Jadi ini gearboxnya pakai gearbox Matic 4L80E. Dia sebenarnya ada gearbox keluaran dari General Motor. Ya boleh dibilang lanjutannya dari gearbox TH ya, Turbo Hydra. Itu udah terkenal banget di Amerika sejak zaman dulu. Dia gearboxnya itu tetap mengharuskan kita untuk ngoper teman-teman, walaupun nggak ada kopling. Jadi tetap kita harus mindahin satu, terus nanti kedua, terus ketiga. Ini sebenarnya 4 speed, tapi yang keempat itu adalah overdrive. Jadi sama Om Yudi nggak diaktifin, sengaja sampai 3 aja udah cukup. Itu untuk gearbox. Kemudian ini adalah transfer case. Ini adalah transfer case Atlas 2 speed. Jadi ini juga salah satu transfer case yang sultan juga, yang emang boleh dibilang salah satu produk topnya juga kalau di Amerika, dimana kita bisa menggerakkan khusus untuk yang gardan belakang dan khusus untuk yang gardan depan. Jadi rasionya bisa dibedain teman-teman. Misalnya yang belakangnya rasionya pakai high, yang depannya pakai low, bisa dibikin kayak gitu. Tapi bisa juga gardan depannya aja yang gerak, gardan belakangnya nggak gerak. Jadi kayak front wheel drive. Jadi yang ininya dipindahin ke netral gitu, terus yang depan ini dipindahin, terserah mau ke low atau high. Nanti yang ada gardan belakang nggak muter, gardan depannya muter. Itu kalau di Amerika tekniknya dibilangnya front dick. Jadi ada momen-momen khusus yang kita mengharuskan untuk mobilnya itu bergesernya ya, atau muternya itu cuma gardan depannya aja yang bergerak, tapi gardan belakangnya diem. Atau bahkan gardan belakangnya bisa kita aplikasi rem dengan menggunakan cutting brake ini teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita untuk testing. Wah, ini adalah bagian yang gue nggak sabaran banget. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalnya mesinnya udah gue nyalain tapi ternyata suara gue nggak terlalu kedengeran. Mohon dimaklumi ya. Oke, bismillah. Kita coba nyalain. Cut off-nya udah. Oke, kita starter. Oke. Asik banget. Ya, jadi gua akan pakai 4H-nya aja dulu teman-teman. Kita akan cobain dulu pertama ke bagian yang lebih untuk ngetes suspensinya. Oke, bismillah. Kita mulai aja. Feeling setirnya udah sesuai ekspektasi. Kalau pakai PSG atau model hidrolik itu enteng dia teman-teman. Nggak ada beban sama sekali. Pakai 2 jarinya juga bisa. Terus kayak tadi gue bilang, posisi duduknya udah enak banget, jadi nggak perlu ada yang dirubah. Oh, tapi malah justru si pintunya belum gue tutup. Nah, emang harus agak keras tutupnya. Oke. Ini buat pemanasan dulu ya. Kita lewat tanjakan di sini dengan kondisi 4H. Ya, 6200
itu nggak masalah ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan nyobain lewat Kuku Macan. Tapi kayak kalau pakai mobil ini nggak berasa kali ya, soalnya bannya hampir 40 inch. Kita coba lewatin. Oh, enak sih suspensinya. Oke, kita gas dikit. Nggak ajrut-ajrutan, hitungannya masih anteng banget. Kemudian kita belok lagi. Kita cobain lewat alur air. Mau gua agak gas dikit ya teman-teman ya. Gua pengen ngetes suspensinya. Wah, asik banget teman-teman. Baru tuh begitu gua gas agak tinggian, RPM-nya udah di atas 3000-an. Suara aslinya V8 mulai keluar. Oke, ini gua lewatin yang agak miring di sini. Gua bikin miring banget. Nggak berasa ya? Oke. Speednya ya, bukan nyari top speed, tapi lebih ke arah pengen nyobain tenaganya untuk akselerasinya. Justru gua tetap pakai 4H, tapi ini karena dia matic-nya itu tetap harus ngoper kan, gue sekaligus pengen nyoba juga responnya kalau ngoper dia ada delay-nya nggak. Ya delay wajar ada, tapi gua expect untuk nggak terlalu delay banget ya, nggak terlalu telat banget. Oke. Oke, kita coba. Asik banget. Gua bener-bener lagi kayak nostalgia kalau pas gua speed off-road atau off-road racing ya. Mesinnya sama kayak Super Wolf, basicnya LS3, jadi gua ngerasainnya justru lebih ke arah nostalgia. Kita coba sekali lagi. Asik banget. Wah. Asik banget teman-teman. Sekarang teman-teman, sebelum kita menutup video ini, gua pengen nambah menu, yaitu main ke kubangan lumpur. Ini lebih ke untuk have fun aja sih, bashing ya kalau kata orang bule bilang gitu. Jadi main terabas aja gitu untuk lebih nikmatin mesin dan juga kaki-kakinya. Jadi kita akan coba untuk mulai ngebasahin kaki-kaki. Oke. Udah langsung masuk. Wah, siap-siap buat cemong teman-teman. Wah. Siap-siap buat cemong nih. Karena kita akan
Fabrication udah ngasih kesempatan nyoba hari ini untuk tubular Ultra 4 Expedition-nya, sekaligus juga tadi bantu untuk setting suspensi ya, gimana gitu supaya optimal. Ya paling gue boleh bilang gue menutup hari dengan sangat berkesan dan sangat kotor. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah.